Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Teguh Perkasa, mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan berbagi metode pembelajaran secara asinkronus, yaitu pada percobaan fotosintesis, di mana kita nanti akan menguji bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan CO2. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses pembelajaran, silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Anak-anak semua, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang konsep energi, sumber energi, dan transformasi energi. Dalam pembelajaran hari ini, kalian akan mencoba melakukan salah satu bentuk transformasi energi, yaitu proses fotosintesis. Diharapkan setelah melakukan percobaan peristiwa fotosintesis, kalian dapat memahami konsep peristiwa fotosintesis dengan baik. Setelah kalian melakukan percobaan, buatlah laporan dalam bentuk video yang berisi penyampaian alat dan bahan, prosedur percobaan, hasil dan pembahasan, serta jawaban terhadap pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Percobaan fotosintesis yang akan kalian lakukan dilakukan sesuai dengan petunjuk percobaan yang telah Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp kalian. Jika ada yang belum jelas tentang detail percobaan, silahkan tanyakan dalam forum diskusi di grup WhatsApp kalian. Silahkan kumpulkan laporan hasil percobaan kalian dalam bentuk video pada tanggal 23 Mei 2021. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pendahuluan pada pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Langkah kedua, kita tiup botol selama 30 detik. Langkah ketiga, masukkan tanaman ke dalam botol. Lalu tiup kembali botol selama 30 detik. Selanjutnya, panaskan botol di bawah terik sinar matahari selama 1 jam. Langkah selanjutnya, masukkan larutan kapur sirih sebanyak 20 ml ke dalam botol. Lalu kocok perlahan. Akhir dari pengamatan ini adalah botol yang berisikan tanaman airnya lebih jernih, sedangkan botol yang tidak ada tanamannya airnya lebih keruh. Berdasarkan percobaan tersebut, apa fungsi larutan kapur sirih? Larutan kapur sirih digunakan sebagai indikator untuk mengetahui terjadinya proses fotosintesis atau tidak. Jika proses fotosintesis terjadi, maka tumbuhan akan mengambil CO2 untuk melakukan fotosintesis, sehingga tidak bereaksi terhadap larutan kapur sirih. Mengapa dalam percobaan botol diletakkan di bawah terik sinar matahari? Karena cahaya sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Maka dari itu, botol diletakkan di bawah terik sinar matahari tujuannya agar tanaman dapat melakukan fotosintesis. Hasil kesimpulan dari percobaan ini adalah dapat dibuktikan bahwa proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan, sehingga larutan kapur sirih yang berada dalam botol berisikan tanaman warnanya tidak keruh, karena karbon dioksida yang berasal dari tiupan nafas digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, sehingga CO2 sudah tidak ada dan tidak bereaksi dengan larutan kapur sirih. Sedangkan dalam botol
yang tidak berisikan tanaman, airnya keruh karena karbon dioksida masih ada dan bereaksi dengan larutan kapur sirih, sehingga airnya keruh dan tidak bening. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan, botol A dan botol B yang berisi tanaman, warna airnya agak keruh, sedangkan botol C yang kosong, warna airnya sangat keruh. Pertanyaan pertama, berdasarkan percobaan, apa fungsi larutan kapur sirih? Larutan kapur sirih digunakan sebagai indikator adanya karbon dioksida dalam botol. Apabila peristiwa fotosintesis terjadi, maka tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida dalam botol. Sehingga ketika larutan kapur sirih dimasukkan dalam botol yang berisi tanaman, warna larutannya lebih jernih daripada botol yang tidak berisi tanaman. 2. Mengapa dalam percobaan botol A dan botol B perlu diletakkan di terik sinar matahari agar fotosintesis dapat berlangsung optimal? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya matahari. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil percobaan, dapat dibuktikan bahwa fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dalam prosesnya. Ini dibuktikan dengan warna larutan kapur sirih pada botol yang diberikan tiupan nafas dan dimasukkan tumbuhan sirih gading lebih jernih daripada botol yang kosong. Karena pada botol yang berisi sirih gading masih terdapat akar dan daunnya, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung dengan lebih baik daripada yang lain. Pada percobaan yang menggunakan tanaman sirih gading, organnya masih lengkap. Ada daun, batang, akar. Hal ini menyebabkan warna air pada botol yang berisi tanaman sirih gading lebih jernih dibandingkan botol lainnya. Anak-anak, kalian telah melakukan percobaan fotosintesis dan menjawab permasalahan dalam praktikum dengan baik. Benar bahwa penggunaan larutan kapur sirih dalam percobaan ini bertujuan sebagai indikator adanya CO2. Jika peristiwa fotosintesis terjadi, maka kadar CO2 dalam botol akan berkurang, sehingga ketika diberikan larutan kapur sirih ke dalam botol, warna larutan akan berwarna lebih jernih dibandingkan dengan warna larutan dalam botol yang tidak kalian berikan tanaman. Sedangkan peletakan botol di bawah terik sinar matahari bertujuan agar proses fotosintesis dapat berlangsung lebih optimal. Tanaman sirih gading digunakan karena tanaman sirih gading memiliki organ yang masih lengkap ketika dipotong, yaitu ada akar, batang, dan daun. Hal ini bertujuan agar proses fotosintesis berjalan lebih optimal. Hal inilah juga yang menyebabkan adanya sedikit perbedaan hasil antara penggunaan tanaman sirih gading dan tanaman lain yang telah kalian lakukan dalam percobaan ini. Jadi jawaban kalian berkaitan dengan perbedaan hasil dalam percobaan fotosintesis ini sudah tepat, di mana hal itu dipengaruhi karena tanaman sirih gading itu masih memiliki organ yang lengkap ketika kalian gunakan dalam percobaan. Sedangkan pada tanaman yang lain yang kalian gunakan itu hanya ada tangkai dan daunnya saja, sehingga proses fotosintesis itu belum terjadi secara optimal. Harus dicatat bahwa proses fotosintesis pada tanaman yang telah dipotong hanya berlangsung secara singkat, tidak secara kontinu, sehingga kecepatan dan kecermatan dalam percobaan yang kalian lakukan sangat menentukan hasil
percobaan. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman sirih gading digunakan karena tanaman sirih gading memiliki organ yang masih lengkap ketika dipotong, yaitu ada akar, batang, dan daun. Hal ini bertujuan agar proses fotosintesis berjalan lebih optimal. Hal inilah juga yang menyebabkan adanya sedikit perbedaan hasil antara penggunaan tanaman sirih gading dan tanaman lain yang telah kalian lakukan dalam percobaan ini. Jadi jawaban kalian berkaitan dengan perbedaan hasil dalam percobaan fotosintesis ini sudah tepat, di mana hal itu dipengaruhi karena tanaman sirih gading itu masih memiliki organ yang lengkap ketika kalian gunakan dalam percobaan. Sedangkan pada tanaman yang lain yang kalian gunakan itu hanya ada tangkai dan daunnya saja, sehingga proses fotosintesis itu belum terjadi secara optimal. Harus dicatat bahwa proses fotosintesis pada tanaman yang telah dipotong hanya berlangsung secara singkat, tidak secara kontinu, sehingga kecepatan dan kecermatan dalam percobaan yang kalian lakukan sangat menentukan hasil percobaan. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.